Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tambah maju. 301. Diceritakan sebelumnya, Jordi berhasil membunuh para pimpinan tentara bayaran Blackwater dan memaksa mereka untuk tunduk kepada Jordi. Yang tersisa hanya Hendrik dan Jono. Kini Blackwater hanya tersisa mereka berdua sebagai pimpinan. Dan mereka pun akhirnya mau bergabung dengan Jordi. Apalagi Jordi akan menaikkan gaji dan tunjangan mereka. Dan juga akan meningkatkan kemampuan tempur kesatuan mereka. Dengan memperbarui persenjataan mereka dengan yang terbaik. Walaupun tentara bayaran Blackwater bukanlah yang terkuat. Tapi kemampuan personel dan persenjataannya tak bisa dianggap remeh. Di antara kelompok-kelompok lain di daerah ini, persenjataan pasukan Blackwater lah yang paling lengkap dan modern. Saat mengetahui bahwa Blackwater telah dihancurkan dan beralih ke pemimpinan hanya dalam satu malam, maka para pimpinan kelompok lain mengadakan pertemuan darurat bersama-sama dengan pihak keamanan kota setempat. Mereka membahas langkah apa yang nanti dilakukan. Mengingat pemimpin Blackwater sekarang bukan orang negara ini. Pimpinan pertemuan itu mengungkapkan bahwa orang yang sanggup menyingkirkan pemimpin Blackwater adalah bukan orang sembarangan. Bisa jadi dia adalah anggota sindikat narkoba karena mempunyai pengaruh dan dana yang sangat besar. Atau mungkin ada kudeta dari dalam. Anggota yang lain ikut bertanya. Mungkin mereka tidak puas dengan kepemimpinan Freddy, pemimpin Blackwater yang digulingkan. Mungkin juga mereka tidak puas dengan tingkah laku Freddy, yang sewenang-wenang terhadap anak buahnya. Sehingga mereka tidak senang dan akhirnya mendendam. Dan mungkin sekarang G adalah kesempatan mereka untuk membalas dendam. Mereka membunuh Freddy dan para petinggi Blackwater lainnya. Dan sekarang mereka mengangkat Hendrik dan Jono sebagai pemimpin mereka. Tapi kurasa itu tidak mungkin. Yang lain menambahkan, karena seingat saya Blackwater adalah organisasi yang solid. Semua anggota taat dan patuh pada atasan. Dan juga hubungan antara atasan dan bawahan sangat baik. Tapi yang pasti pimpinan Blackwater sekarang ingin memberikan dana yang cukup besar untuk pembangunan daerah kita ini. Uangnya sekitar puluhan triliun. Kalau menurutku tak mungkin. Orang yang memilih Blackwater sekarang orang dalam atau bawahan Freddy. Karena tidak mungkin mereka mempunyai dana sebanyak itu. Freddy sendiri pun tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Pasti dia adalah orang luar daerah ini. Dan bukan orang sembarangan. Jika kita melakukan penyerangan, kita tidak tahu siapa di belakang orang tersebut. Mereka mempunyai dana yang sangat besar. Bisa jadi di belakangnya adalah kelompok yang lebih besar lagi. Menghadapi Blackwater saja kita belum tentu menang. Apalagi nanti kita menghadapi kelompok yang lebih besar lagi. Kita pasti akan habis. Akhirnya salah satu di antara mereka ada yang memberi usul. Sebaiknya kita saat ini menunggu. Dan jika ada kelompok lain yang ingin menghancurkan Blackwater, kita biarkan saja. Kita akan menunggu dan mengamati perkembangan selanjutnya. Dan kita juga bisa melihat seberapa besar dan kuat kekuatan di belakang orang tersebut. Selanjutnya kita bisa memutuskan langkah apa selanjutnya. Apakah kita akan menghancurkan, atau kita akan berdamai dengannya? Saat ini kita hanya bisa mengulur waktu. Aku juga mendengar bahwa Simon sedang ada perselisihan dengan Blackwater. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk melihat seberapa besar kekuatan orang tersebut. Akhirnya semua orang yang ada di pertemuan itu setuju dengan saran yang diberikan. Jordi Aedang bersiap untuk bertemu dengan Gubernur Zian. Muklas sudah mengatur pertemuan di antara mereka. Sehabis mandi, Jordi merokok sebentar di depan penginapannya. Jordi menghabiskan sebatang rokok. Sehabis mematikan rokoknya, yang
Telah habis. Jordi melangkah memasuki pintu mobil yang akan menggantarkannya ke kantor gubernur. Jordi hanya berpakaian layaknya orang biasa. Karena Jordi memang orang yang tidak mau menampakkan kekayaannya. Menyusuri kota yang cukup ramal. Akhirnya Jordi sampai di kantor gubernur. Jordi sengaja turun agak jauh dari pintu gerbang kantor gubernur. Jordi berjalan menuju pintu gerbang yang dijaga oleh 2 orang anggota keamanan. Karena Jordi menggunakan baju seperti orang biasa, Jordi tidak diperbolehkan masuk. "Mau apa kau kesini?" tanya anggota keamanan itu. "Aku ingin bertemu Gubernur Zian. Dia sudah menunggu di dalam." Seorang yang bernama Zaki maju menghalangi langkah Jordi. "Kau pikir kau siapa? Bisa seenaknya masuk ke dalam kantor. Di sini hanya untuk orang-orang penting. Pergi sana. Coba kau lihat tampang dan pakaianmu." Jordi hanya diam saja saat anggota keamanan itu mendorongnya. "Kami tidak ada waktu mengurusi gembel sepertimu." Jordi hanya diam. Lalu Jordi melangkah keluar, duduk di pinggir jalan, sambil mengeluarkan ponsel. Sedang 2 orang petugas keamanan itu hanya memperhatikan dengan raut muka meremehkan. Jordi langsung menghubungi Gubernur Zian. Sebelumnya Muklas telah memberi nomor Gubernur Zian dan berpesan agar menelepon dahulu jika ingin bertemu. Muklas juga sudah menelepon Gubernur Zian. Kalau Jordi ingin menemuinya, Jordi menelepon Gubernur Zian. Dan sekarang ia sedang menunggu di pintu gerbang. Gubernur Zian yang memang sudah bersiap menerima Jordi, langsung menemui Jordi di pintu gerbang. Tidak sampai 5 menit, Gubernur sudah ada di depan pintu gerbang. 2 orang pihak keamanan yang jadi mencegat Jordi. Ketika melihat Gubernur Zian langsung bersiap dan memberi hormat kepada Gubernur Zian. Gubernur Zian tersenyum. Dia menghampiri Jordi yang sudah lama menunggu dan menjabat tangannya. Gubernur Zian sudah diberitahu bahwa Jordi adalah teman baiknya. Maka Gubernur Zian menyambut dengan ramah. Melihat kejadian itu, kedua petugas keamanan itu langsung terdiam. Wajah mereka pucat pasi, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jordi melihat mereka sembari tersenyum dan melangkah masuk ke kantor gubernur, meninggalkan 2 petugas keamanan yang terdiam tak bergerak. Mereka was-was apa yang akan terjadi selanjutnya. Bersambung.